Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di seri aljabar linear dan matriks. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss. Jadi pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana bentuk matriks dari sebuah sistem persamaan linear ya. Karena kita akan menyelesaikannya menggunakan bentuk matriks. Jadi kita ada sebuah persoalan ya. Kita mempunyai 3 buah persamaan dengan 3 variabel. Persamaan pertama yaitu x1 plus x2 plus 2x3 sama dengan 9. Persamaan kedua yaitu 2x1 plus 4x2 min 3x3 sama dengan 1. Dan persamaan terakhir atau yang ketiga yaitu 3x1 plus 6x2 min 5x3 sama dengan 0. Nah, dari 3 persamaan ini pertama-tama kita akan merubahnya ke dalam bentuk matriks ya. Jadi kita pisahkan koefisien, variabel, dan non-values-nya. Untuk koefisien pada persamaan pertama yaitu 1 ya, 1x1, sini 1 atau 1, kemudian 1, kemudian 2, kemudian pada persamaan 2 ada 2, 4, min 3, di persamaan 3 ada 3, 6, min 5. Variabelnya x1, x2, x3, non-values-nya adalah 9, 1, 0. Ini adalah bentuk matriks dari sistem persamaan linear di atasnya ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai eliminasi Gauss, kita harus mengerti dulu apa itu matriks augmentasi ya. Jadi kita harus membawa bentuk matriks ini dalam matriks augmentasi, baru nanti kita selesaikan dengan eliminasi Gauss. Apa itu matriks augmentasi ya? Ini adalah matriks gabungan ya, seperti namanya augmentasi. Apa yang digabungkan ya? Yang digabungkan adalah koefisien matriks, koefisien persamaan linear dengan non-values-nya. Jadi yang di sebelah kiri ini nanti adalah koefisiennya, di sebelah kanan ini adalah non-values-nya ya. Saya pisahkan dengan garis putih supaya kita ketahui mana yang koefisien matriks ya, atau matriks A-nya, dan mana yang matriks B-nya ya, matriks non-values-nya. Kita tulis ulang saja untuk matriks augmentasi dari persamaan linear yang ada di atas. Berarti ini 1, kita tulis lagi, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5, kemudian ini adalah non-values-nya 9, 1, 0. Nah, ini adalah matriks augmentasi yang terbentuk dari matriks ini ya, bentuk matriks dari sistem persamaan linear ini. Nah, kemudian kita lanjut ke eliminasi Gauss ya. Nah, apa sih eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss ini adalah nantinya dari matriks augmentasi ini ya, yang tadi kita sudah ketahui bersama, kita akan merubah matriks augmentasi ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi koefisiennya akan kita rubah menjadi bentuk segitiga atas. Sebenarnya bisa juga dengan bentuk segitiga bawah ya, itu terserah kalian. Tapi saya lebih prefer dengan segitiga atas, dan saya juga prefer untuk mengubah diagonal dari matriks ini menjadi 1 ya. Kenapa kok menjadi 1? Nah, karena matriks diagonal ini adalah pivot pada setiap step yang akan kita lalui pada eliminasi Gauss. Makanya ketika nilainya 1 lebih enak untuk mengeliminasi baris-baris yang lainnya. Nah, bagaimana cara melakukan eliminasi Gauss? Nah, caranya adalah menggunakan operasi baris elementer ya. Namanya operasi baris elementer. Nah, pertanyaan lagi, apa itu operasi baris elementer ya? Nah, ini operasi baris elementer itu adalah baris-baris pada matriks augmentasi nantinya dioperasikan dengan baris yang lain ya. Contohnya aja baris kedua dikurangi dengan 3 kali baris pertama ya.
Atau rumusnya seperti ini ya, row 2 dikurangi 3 row 1, tapi pada contoh nanti saya tidak menggunakan R tapi menggunakan B ya. Atau baris berapa dikurangi baris berapa kali baris berapa. Dan sebenarnya kita juga bisa mengoperasikan sebuah baris ya, tidak perlu dengan baris yang lain. Misalkan baris itu dibagi 2, baris itu dikali 2, itu boleh, tapi jangan mengurangi dengan baris yang sama ya, itu sangat berbahaya, hasilnya 0 karena. Jadi jangan mengoperasikan dengan baris yang sama kalau itu operasinya penjumlahan. Jadi kalau perkalian dengan bilangan skalar boleh, perkalian atau pembagian dengan bilangan skalar boleh. Jadi itu operasi baris elementer. Oke, kita sudah tahu ya, eliminasi Gauss merubah dari bentuk apa ke bentuk apa. Kita juga sudah tahu bagaimana caranya ya, yaitu dengan operasi baris elementer. Nah, sekarang kita langsung saja kita selesaikan sistem persamaan linear tadi ya, yang ini menggunakan eliminasi Gauss. Nah, ini mulai penyelesaian sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss. Ini matrik argumentasi yang kita dapatkan dari sistem persamaan linear di awal tadi. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah kita pivotnya dulu, pilih pivotnya ya. Biasanya pivotnya dimulai dari elemen baris pertama, kolom pertama ini ya, 1. Nah, biasanya ini beruntung kita sudah mendapatkan angka 1 ya. Semisal pivot dari baris 1 kolom 1 ini belum 1, maka kita bisa melakukan operasi perkalian atau pembagian supaya hasilnya menjadi 1 ya. Tapi karena ini sudah 1, maka kita lanjut ke dari pivot ini kita akan membuat matriks ke atas ya, dan biasanya saya prefer untuk melakukannya per kolom ya. Jadi kolom 1, kolom 2, kemudian lanjut ke kolom 3 ya, sampai terbentuk matriks ke atas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama kita akan membuat ini 2 ya, baris 2 kolom 1, elemen baris 2 kolom 1 menjadi 0. Caranya seperti apa? Melakukan operasi baris elementer baris 2 dengan baris pertama. Jadi bisa untuk menghasilkan 0 kita mengoperasikan baris 2 dikurangi dengan 2 kali baris 1. Nah, seperti ini, sehingga menghasilkan, saya akan tulis baris yang tidak terpengaruh ya, karena kita cuma beroperasi di baris kedua, maka baris ke-1 dan ke-3 tidak akan terpengaruh. Kemudian ada baris 2 yang baris yang terpengaruh. Ini hasilnya adalah 0, kemudian 2, minus 7, dan minus 17 ya. Yang pasti adalah baris 2 kolom 1-nya ini 0 ya, karena kita akan membentuk matriks segitiga atas. Selanjutnya kita, karena saya tadi prefer kolom dulu, maka kita akan lanjut ke baris ketiga ini. Kita akan mengubah 3 menjadi 0. Caranya adalah mengoperasikannya dengan baris pertama ya. Baris ketiga kita operasikan dengan baris pertama ya, 3 dengan 1, tentunya sini 3 1. Kita tulis dulu baris yang tidak terpengaruh karena kita mengoperasikan di baris 3. Baris 1 dan baris 2 ini tidak terpengaruh. 0, 2, min 7, min 17. Nah, baris ketiga ini terpengaruh ya, jadi 0, 3, min 11, dan min 27. Nah, untuk kolom pertama sudah seperti yang kita inginkan, maka kita lanjut ke kolom kedua ya. Kolom kedua, seperti yang saya katakan tadi, saya prefer diagonalnya angka 1 ya. Jadi semua diagonal matriks koefisiennya adalah 1. Maka untuk pivot yang selanjutnya pada kolom 2 yaitu di diagonal ini ya. Diagonal pada baris 2 kolom 2. Di sini kita temukan angka 2, maka ini akan kita rubah menjadi 1 dengan cara apa? Dengan cara membagi baris itu dengan 2 ya.
Nah, kita akan bagi, kita tulis di sini, itu B2 dikurangi B2 dibagi 2 ya. Nah, maka kita tulis lagi yang baris yang tidak terpengaruh, baris 1 dan 3 ini tetap, baris 3 nya juga tetap 0, 3, min 11, min 27. Kemudian yang terpengaruh adalah baris kedua ya, 0, 1, dan minus 17 per 2. Ya seperti ini ya, jadi diagonal sudah 1, maka kita lanjut ke bawahnya ya. Ini 3 ini akan kita ubah menjadi 0 dengan operasi baris elementer dengan baris kedua. Maka di sini kita akan baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Kita tulis dulu yang tidak terpengaruh ya, baris 1 dan baris 2. Min 17 per 2. Dan baris ke 3-nya menjadi 0, 0, min 1 per 2, dan min 3 per 2. Nah, yang terakhir adalah, karena ini di sini kita sudah seperti yang kita harapkan ya, di kolom kedua kita berganti ke kolom ketiga ya, dan pivotnya adalah diagonal dari matriks itu, berarti adalah elemen pada baris ketiga kolom ketiga ya di sini. Nah, ini seperti yang saya katakan, kita akan mengubah ini menjadi 1, yaitu dengan mengalihkan baris tersebut dengan negatif 2 ya. Jadi ini B3 dikalikan negatif 2. Oke. Maka hasilnya akan saya tulis dengan tinta kuning semua. Seperti ini. Kemudian 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Terakhir adalah 0, 0, min 1 kali 2, 1. Min 1 kali min 2, 1. Min 3 per 2 kali min 2 adalah 3. Nah, selanjutnya, jadi kita sudah membentuk matriks segitiga atas ya. Nah, selanjutnya, setelah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Karena seperti ini, kita belum bisa mengetahui nilai-nilai dari variabelnya ya, x1, x2, x3-nya. Maka, setelah seperti ini, kita perlu melakukan namanya substitusi ya. Nah, mana yang sudah kita ketahui ya dari matriks ini, dari matriks augmentasi ini, dan substitusinya kita mulai dari baris yang paling bawah ke atas ya, karena yang sudah kita ketahui yang ini ya, ini jelas kalau kita kalikan dengan variabel, maka 0x1, 0x2 ditambah 1x3 sama dengan 3, yang berarti yang pertama adalah kita ketahui x3 sama dengan 3 dari baris ketiga ini. Nah, dari sini kita naik ke baris kedua ya. Di baris kedua, kita punya persamaan x2 minus 7 per 2 x3 sama dengan minus 17 per 2. Nah, kita ketahui x3-nya adalah 3, maka ini bisa kita substitusikan ke persamaan kedua ini. 3 sama dengan minus 17 per 2. Di sini berarti x2-nya minus 21 per 2. Kita pindahkan minus 21 per 2 ke sebelah kanan, maka x2-nya sama dengan 4 per 2.
Ini juga sudah ketemu, X2 nya 2. Kemudian kita bisa menuju ke baris pertama ya. Yang ketiga adalah kita menuju ke baris pertama karena kita sudah ketahui X2 nya 2, X3 nya 3. Di baris pertama kita punya persamaan X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 9. X2 nya kita ketahui 2 ya. 2. X3 nya adalah 3. Nah, dari sini 2 kali 3, 6. 6 tambah 2 sama dengan 9. Maka X1 8 nya kita pindahkan, 9 kurangi 8 1. Maka kita bisa dapati X1 nya 1, X2 nya 2, dan X3 nya adalah 3. Baiklah, jadi kita sudah menyelesaikan sistem persamaan linear yang tadi kita ketahui sebelumnya ya, yaitu X1 nya adalah 1, X2 nya adalah 2, X3 nya 3 menggunakan eliminasi Gauss. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.